Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Mana ketua kelasnya? Siapkan, Latif. Siap. Siap. Ya, sekarang Ustazah ambil absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak sekolah? Ada. Ada siapa? Kemana Andra? Sakit ya. Abdul Azim Amriza, Abdul Latif Abbashi, Adiba Sakila, Saleh, Soleha, Soleha, Soleh, Soleha. Hari ini kita mau pelajaran sesuatu yang baru yang mungkin antum sebelumnya sudah pernah menyaksikan melalui perangkat komputer atau alat-alat elektronik. Apa itu ya? Ustazah mau bertanya dulu. Di sini apakah semuanya pernah menggunakan gadget? Atau pernah menyaksikan kayak misal seperti di TV-TV ada alat-alat elektronik pintar? Apa itu maksudnya itu alat elektronik pintar itu? Kita perintahkan dia kerjakan. Ada yang sempat viralnya dulu itu mengenai misal seperti lampu. Lampunya bisa kita hidup dengan apa? Kalau kita kan pakai tombol. Nah, yang sekarang terbarunya tepuk tangan kan? Ada lagi apa misalnya Google Assistant. Masuk dia ke dalam misalnya dia masuk dalam kamarnya. Selamat, dikasihnya namanya itu di Google Assistant itu dikasih pula namanya. Misalnya namanya siapa? Misalnya namanya Ani. Masuk dia, selamat malam Ani. Dijawabnya, selamat malam juga katanya. Pukul berapa sekarang? Dibilangnya pukul 20. Itu ada satu mesin. Dan tidak pernah antum melihat seperti itu. Enggak ada ya? Itu sempat viral itu. Itu namanya Google Assistant. Kenapa ya bisa hal-hal seperti itu bisa ada? Itulah disebut dengan kecerdasan artifisial, yang mana sebelumnya itu disebut dengan coding. Apa itu coding? Siapa yang tahu apa itu coding, nak? Coding itu ialah perintah pemrograman pada perangkat komputer. Nah, itu yang disebut dengan coding. Kemudian dari coding ini kita mendapatkan disebut dengan kecerdasan artifisial atau AI. Apa contoh AI yang antum tahu? Cici, ChatGPT, apalagi Google Assistant, Gemini. Ada misalnya kita membuka HP cuma melihatkan wajah kita seperti ini langsung layarnya terbuka, ya tidak? Ya. Ada kan? Itu ialah kecerdasan artifisial atau AI tadi. Dari mana asalnya? Dari coding tadi. Sekarang Ustazah lihatkan kepada antum ya. Ini contoh dari
coding tadi. Kalau kita sudah mengerti bahasa pemrograman tadi, nah ini adalah salah satu contoh dari coding. Apa maksudnya? Nih, biasanya kalau seandainya kita ada orang yang sampai dia bisa meretas antum tahu kan, data-data orang hacker kayak film-film yang seperti itu ini yang dicarinya ini. Habis itu kalau kita sudah menguasai ini, nak, tahu antum gerakan seperti ini kayak mana, bisa antum membuat apapun. Nah, ini adalah salah satu contoh dari coding. Dari coding tersebut kita mendapatkan namanya AI. Apa saja yang ada di AI? Nah, sebelum kita masuk tersebut, kita jelaskan dulu apa itu AI. AI itu ialah komputer yang mensimulasikan kemampuan intelektual manusia. Kalau manusia punya otak, kecerdasan otak, kalau komputer punya kecerdasan juga yang disebut dengan AI. Dari mana dapat AI itu? Dari kumpulan-kumpulan dari sedunia ini. Misal, kita mencari mengenai berita terbaru tentang Indonesia. Dari mana kita dapat berita terbaru dari Indonesia itu? Misal seperti daerah Jawa. Jawa itu membuat berita, dapat sama kita. Kemudian kita juga ingin membuat berita tentang Indonesia dengan versi yang berbeda. Semuanya terkumpul. Dari negara lain juga ingin membuat berita tentang Indonesia. Terkumpul lagi. Yang terkumpul yang banyak itulah yang diproses. Nah, ini Ustazah bikin misalnya kita menulis apa? Nah, dari kecer aja, Ustazah menulis kecer, apa yang muncul, nak? Kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan, kecerdasan emosional. Dari mana bisa muncul seperti ini? Itulah yang disebut dengan AI tadi. Keluar dia. Padahal kita belum lengkap kan tulisannya, tapi ini sudah muncul. Yang muncul inilah yang disebut dengan AI. Dan dari AI itu muncullah mengenai pembelajaran dekomposisi unplug. Dekomposisi unplug, memecahkan masalah tanpa perangkat. Perangkat apa? Perangkat komputer. Kalau komputer, kecerdasan artifisial, kecerdasan komputer itu dia berbeda dengan kecerdasan manusia. Manusia ketika kita perintahkan sesuatu, dia sudah terbayang apa yang akan dikerjakannya, apa yang akan dilakukannya. Tapi kalau komputer, itu dia sulit menganalisa. Masih belum jelas. Makanya dia butuh yang lebih terperinci. Nah, yang lebih terperinci inilah yang disebut dengan dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Coba baca Rashid, pemecahan masalahnya bagaimana? Proses memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ya, proses memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Yang besar itu kita rinci menjadi bagian-bagian yang kecil. Untuk apa? Agar mudah dikelola. Kalau dalam dekomposisi ini, dalam perangkat komputer, itu benar-benar harus dirincikan. Tidak berbeda dengan manusia. Kalau manusia tanpa dirincikan, dia paham. Apa contohnya yang kemarin, yang sebelumnya pernah kita bahas, itu membersihkan kelas. Yang terbayang sama kita ialah ketika diperintahkan bersihkan kelas, apa? Menyapu, mengepel, membersihkan jendela. Nah, sedangkan dalam perangkat komputer,
Ketika kita perintahkan untuk membersihkan kelas, dia belum terbayang sama dia. Dia butuh rincian. Maka pemecahan masalahnya itu dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Biar otak perangkat itu jelas apa yang akan dilakukannya. Rinciannya itu ada. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau unplug itu ialah kegiatan tanpa menggunakan komputer. Iya. Aktivitas tanpa komputer atau perangkat Robot-robot yang kita saksikan kayak di TV-TV itu, mereka yang memiliki kecerdasan artifisial sampai ada robot. Sekarang itu sudah berkembang itu di Cina. Robot bisa mengoperasikan manusia. Sudah ada tuh robot yang ada di rumah sakit. Misal manusia itu penyakitnya penyakit kanker. Yang mana kankernya itu harus dibuang kan? Itu sudah ada robot yang mengerjakan. Dari mana bisa robot itu mengerjakan? Dari kecerdasan artifisial tadi. Tapi mereka membutuhkan informasi yang rinci. Kalau seandainya tidak rinci yang diperintahkan kepada robot itu, bisa nyawa melayang. Antum mau tidak kalau seandainya disuruh operasi, misal sudah marak tuh robot-robot seperti itu, antum mau tidak dioperasi sama robot? Tidak. Kenapa? Robot tidak merasakan sakit. Tapi dia bisa membersihkan tuh, selesai sama dia. Saja selesai. Kayak pabrik apa, misal pabrik botol minum, itu kan mesin yang bekerja kan. Dari mana mesin itu bisa bekerja? Dari perintah. Perintahnya dari mana? Dari kecerdasan artifisial tadi. Itu harus rinci. Kalau tidak rinci bisa hancur. Nah, rinciannya itulah yang disebut dengan dekomposisi. Pemecahan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Nih. Dia mengerjakan dekomposisi amplak itu harus secara langkah demi langkah. Tidak semberaut, tidak asal-asalan. Sekarang kita coba. Ustazah ada beberapa contoh dari dekomposisi amplak, pemecahan masalah tanpa perangkat komputer menjadi bagian-bagian yang kecil, yaitu ini. Misi si koki robot. Ada robot, tapi dia bisa memasak. Nah, di sini akan Ustazah berikan kepada antum semuanya, yaitu mengenai dia membuat tentang sandwich. Kalau sandwich itu apa yang terbayang sama kita, anak? Makanan yang berupa apa? Ada rotinya, ada sayurnya, ada keju, ada dagingnya, ada telurnya, ada sausnya kan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kali, kita makan langsung? Tidak apa? Kita siapkan bahannya. Cara penyusunannya bagaimana? Apakah misal telurnya telur mentah? Tidak. Apakah sayurnya kita masak dulu? Itulah yang disebut dengan dekomposisi. Pemecahan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Kalau seandainya kita perintahkan, robot bikin saya sandwich. Sekarang kita coba membantu robot si Andro untuk membuat roti isi sandwich. Kenapa kita bantu? Karena dia tidak paham perintah. Ketika kita perintahkan si robot ini, buatkan saya sandwich. Dia bingung. Sandwich itu kayak apa? Bagaimana cara membuatnya? Langkah-langkahnya dia tidak paham. Nah, sekarang kita bantu robot tersebut untuk membuat langkah demi langkah. Apa langkah urutan pertama yang harus dilakukan oleh
Selesai semuanya? Mengenai tugas ini ialah misi si Koki robot. Ngapain dia si Andro nih, si robot Andro ini? Membuat apa? Membuat isi sandwich. Siapa yang bisa menyampaikan langkah demi langkah isi sandwich mengenai si robot ini? Ada yang bisa? Coba. Latif udah selesai. Coba Latif. Latif silahkan jelaskan mengenai langkah demi langkah dalam membantu si Andro untuk membuat isi sandwich ini. Ya nak. Latif, coba berdiri. Langkah pertama, apa yang Latif buat? Sediakan bahan-bahan. Sediakan bahan-bahan. Apa bahan-bahannya? Bahannya Roti, saus, saus, daging, telur, mentega, selada. selada. Oke, langkah kedua apa? Lalu ambil rotinya. Diambil rotinya. Lanjut, langkah ketiga. Oleskan mentega. Oleskan mentega. Kemana dioleskan? Oleskan mentega ke roti. Lanjut. Lalu letakkan selada. Letakkan selada ke atas roti yang sudah dioles tadi. Kemudian letakkan telur di atas selada. Apa lagi? Diberi saus. Setelah itu ditutup rotinya, ditutup menggunakan roti, kemudian diletakkan di atas piring. Apakah sudah benar yang disampaikan oleh Latif tadi mengenai membantu si robot Andro tadi? Sudah benar atau belum? Kalau kita cuma membuat siapkan bahan-bahan, Andro bingung bahan-bahannya apa. Makanya harus jelas. Apa bahannya? Ada telur. Telurnya bagaimana? Apakah telurnya mentah atau sudah masak? Sudah masak, jangan yang mentah. Jadi kita menjelaskannya itu secara rinci. Itulah yang disebut dengan dekomposisi unplug. Apa itu dekomposisi unplug, nak? Penerapan dekomposisi memecahkan masalah menjadi bagian kecil tanpa menggunakan komputer. Tujuannya apa? Supaya penjelasannya lebih rinci dan dipahami oleh perangkat yang kita gunakan. Fahim tuh? Ada yang mau ditanyakan mengenai dekomposisi unplug ini? Nah, tujuan kita belajar ini ialah supaya kita belajar secara otak kita ini, kecerdasan kita ini bisa dia belajar secara sistematis, berurutan langkah demi langkah agar hasilnya sempurna. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Ustazah tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih.